Ya, salam. Selamat pagi umat Tuhan. Di pagi hari ini, tepat pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober, kiranya saya mendoakan saudara sehat semua, kuat selalu dalam pengharapan dan iman. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa hidup ini harus bernilai di mata Tuhan, karena Dia sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Kita angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
Kata kita yang terbesar adalah Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Kalau ada orang menyombongkan diri dengan hartanya, dia belum mengenal Tuhan yang lebih besar dari hidup, dari hartanya. Karena Tuhan berkata, hidupmu berharga karena Tuhan yang tinggal dalam hidupmu. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan menghargai kasih karunia Tuhan. Orang yang percaya dengan iman akan mengerti tujuan harapannya, bahwa dia tahu hidup ini adalah kesempatan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sering merenungkan, Tuhan, saya nggak kaya Tuhan. Bagaimana saya melakukan berbuat baik, menolong orang? Tapi Tuhan berkata, tolak ukur bukan karena berbuat baik karena dia kaya. Tolak ukur memberi bukan karena dia punya. Belajarlah memberi seperti seorang janda dan memberi dalam kekurangan. Tuhan justru menilai pemberian seorang janda itu yang berharga daripada seorang yang kaya itu. Kenapa Tuhan membuat satu penilaian? Karena dia tahu hatimu apakah sungguh mengasihi dia. Apakah hatimu bersungguh-sungguh? Apakah kamu hanya menyenangkan Tuhan di dalam bibirmu? Tapi Tuhan berkata, Tuhan melihat hatimu. Oh, kau Tuhan bukan melihat rupa hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku menyembahmu. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesus. Kau Tuhan bukan melihat rupa, kau Tuhan bukan memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup ku menyembahmu. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesus. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Saya suka sekali menyanyikan lagu ini. Hanya Tuhan yang melihat hati. Tapi kalau dunia akan membuat standar, dia akan melihat hartamu, dia akan melihat titelmu, dia akan melihat kekayaan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat hati. Hatimu yang diperlukan Tuhan. Ketika hatimu terpaut kepadanya saja, maka dia tahu bahwa kau mengasihi dia dengan segenap hati. Kenapa Tuhan berkata, mulutmu memuji aku tapi hatimu jauh? Ya, kita menjadi orang Kristen yang sering mulut kita hanya mengagungkan dia, mulut kita hanya berkata dia baik, tetapi kita tidak tinggal di dalam kebaikannya, dan kita tidak melakukan kebaikannya. Sama saja kau hanya memuji dia di dalam mulut, tapi tidak di dalam hati. Mulutmu memuji aku, tetapi hatimu jauh dari aku, kata Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Mulut dan hati kita sejalan dan selaras. Mulut dan hati kita
berjalan dalam kebenaran dan melaksanakan perintah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami membuka hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan supaya kami mengerti kebenaran-Mu, supaya kami dibukakan paradigma kami, sehingga kami mendapatkan suara Tuhan yang memimpin menuntun kami. Karena Tuhan adalah gembala yang baik yang setia atas kami. Kami tidak membiarkan hati kami Tuhan melenceng dan Tuhan menyimpang. Maka itu kami membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong. Segala roh jahat penguasa udara, kesombongan hati, ketengkukan hati tidak berkuasa menjamah pikiran jiwa kami, tapi hati kami mau persembahkan kepada Tuhan yang terbaik buat Tuhan saja. Haleluya, haleluya, amin. Ya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tergerak hari ini menyampaikan firman tentang nilai. Ya, kenapa saya lagi tergerak membahas nilai? Karena banyak kita tidak memahami arti sebuah hidup kita ini punya nilai. Kata nilai berarti dia punya nilai yang sangat tinggi. Nilai itu biasa rata-rata tinggi, ya. Tapi kalau dia harga bisa turun, nilai nggak bisa turun, ya. Saya bukan orang ahli matematika, tapi saya belajar tentang hikmat Tuhan. Saya dapat hikmat sama Tuhan begini. Kalau nilai tidak akan bisa turun, ya, tetapi harga bisa turun. Contoh bila Anda belanja di pasar, ya, ketika Anda belanja di pasar, Anda ditawarin dengan harga 10.000. Nah, itu harga, ya. Tetapi saudara bisa kira-kira Anda bisa nggak menawar? Bisa, karena harga masih bisa. Tapi nilai tidak bisa, karena nilai itu menceritakan tentang yaitu yang sudah permanen, ya. Nilai itu sudah permanen. Misalnya harga nilainya 10.000, 100.000, 200.000, itu nilai, ya. Tapi kalau harga dia masih bisa dipecahkan. Kata pecah, misalnya saya menjual produk contoh saya jualan lontong Medan gitu, ya, atau saya buat perumpamaan lah, saya beli apokat di pasar, dia nawarin harga 20.000, tapi saya bilang boleh turun nggak? Saya nawar, bisa, karena harga bisa turun, tapi nilai tidak bisa. Nilai itu selalu permanen. Maka setiap negara memiliki harga uang nilainya sekian. Misalnya 10.000 seperti ini, saya kasih contoh, ya. Ini harganya 10.000, ya. Nah, ini nilai. Ini dia nilai. Ini nilai, ya. Nilai. Ini nilai. Nah, ini uang bernilai 10.000. Itu saya buat, ya. Uang bernilai 10.000. Lalu ada nggak lebih tinggi lagi? Ada nggak uang lebih tinggi lagi? Contoh, ya, ini uang bernilai 100.000. Bisa nggak dirubah-rubah? Nggak bisa, karena ini sah dan sudah punya ketetapan kukuh dalam menerbitkan nilai ini. Jadi tidak bisa dikurangin dan tidak bisa ditambahkan kecuali dasar izin pemerintah atau undang-undang bahwa harganya nilai ini bisa ditetapkan, karena tidak bisa sembarangan, hanya hak kewenangan pejabat tinggi atau pemerintahan. Tidak bisa warga negara sembarangan mengubah ini, nggak bisa. Ada pidananya, ya. Ketika Anda mengubah ini, bahkan memalsukan juga ada pidananya. Makanya saya kasih ilustrasi. Nah, tidak ada. Makanya di sini semua tersurat bahwa di sini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat, ya kan, alat yang untuk yang sah nilainya. Jadi di sini ada nilai, tulisannya di sini. Jadi saya mau kasih ilustrasi. Ibu Roma ini kenapa ya? Mungkin Anda bertanya-tanya, ya. Saya mau ngajak paradigma Anda supaya Anda mengenal Tuhan itu bagaimana, ya.
supaya Anda tidak juga supaya Anda tidak sembarangan. Kalau orang yang sudah bertobat, jangan lagi sembarangan ngomong kotor. Kalau orang yang sudah bertobat, jangan lagi suka fitnah orang. Kalau Anda sudah bertobat, jangan sembarang melontarkan kata-kata sebelum disaring ya. Saya mau ngajari saudara karena kita ini punya nilai. Nilai itu dia punya kualitas, dia tidak mengeluarkan. Ya kan? Nah, coba kalau Anda sembarangan misalnya jalan di tengah jalan itu, Anda gini-ginikan uang, oh ini uangku banyak, yang ada dirampok, Anda bisa dibunuh, ya kan? Makanya nggak boleh sembarangan. Artinya hidup kita ini punya nilai. Jadi karena punya nilai nggak boleh sembarangan. Nah, bayangkan inilah, Anda gini goyang-goyangin duit Anda jalan gitu kan? Wah saya punya duit, yang ada rampok ada, akan dirampok Anda. Bukan saja dirampok, mungkin Anda dibunuh. Ya kan? Maka itu kita harus berpikir lebih jenius dalam berpikir karena Tuhan sudah memanggil kita, dan kita sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini semua kehilangan kemuliaan. Nah, kenapa dibilang kita adalah kehilangan kemuliaan? Maksudnya tidak ada yang bernilai di mata Tuhan di hidup kita. Tapi ketika Dia memanggil Anda dan saya supaya Anda memiliki nilai, bernilai di matanya. Nah, karena nggak ada, karena firman-Nya sudah jelas, ya kan? Bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada satupun kita ini yang baik. Tidak ada satupun kita ini dilahirkan hidup baik, karena dari keturunan nenek moyang kita orang yang sudah tidak baik. Termasuk Adam dan Hawa, kita ada pemberontak, kita orang yang suka sembunyikan kesalahan, kita suka menutupi kesalahan. Padahal Tuhan tidak menginginkan orang Kristen seperti itu. Anak-anak Tuhan gak seperti itu. Tuhan menginginkan kita ini adalah yang ingin berkata apa adanya. Ketika Anda berkata apa adanya, sesungguhnya Anda justru belajar untuk hidup jujur. Hidup jujur berkata apa adanya. Hidup jujur mengakui kesalahan. Hidup jujur mau siap memperbaiki. Itulah orang hidup yang jujur. Nah, tadi kembali lagi, kenapa saya katakan bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia tidak punya nilai. Tidak ada nilai di dalam hidupnya. Tidak ada. Orang kata Daud, dari kandungan ibuku aku dikandung dalam dosa. Kitab Yohanes berkata, semenjak di kandungan ibuku juga aku dikandung dalam dosa. Berarti gak ada yang mulia, gak ada yang bernilai. Tetapi saya mau membahas manusia telah datang, Yesus Kristus, supaya manusia diselamatkan. Karena Dia agar dapat memiliki hidup yang bernilai di mata Tuhan. Sekali lagi saya bilang, yang ngasih nilai bukan saya, tapi Tuhan. Tetapi Anda bisa bekerja melalui memperbaiki aspek kehidupan kita, maka kita bernilai di mata Tuhan. Contoh, saya gini-gini ini uang nih, ya, nih, diinjek di jalan lah ketemu. Tadi saya kebetulan saya bersaksi sedikit lah. Tadi pagi olahraga jam 5, ya, keliling bawa anjing saya, lalu anjing saya pipis lah gitu, tiba-tiba berhenti di satu tempat. Lalu sambil nunggu dia pipis di jalan, lalu saya lihat, ini bener nggak uang? Jadi saya ketemu uang 15.000 hari ini. Terus saya cerita sama adik saya, uang 15.000 jatuh di jalan. Lalu saya lihat, kalau zaman dulu kita dapat duit, uangnya itu kita langkai ya, itu mitos. Tapi ini enggak. Lalu saya bilang, makasih Tuhan dapat duit ini 15.000. Saya beli sayur lah. Karena yang saya temuin ini uang. Saya rasa tadi uang ini sudah diinjak orang. Saya rasa uang ini sudah digilas motor. Uang ini mungkin sudah dilewatin beberapa orang gitu ya. Saya rasa. Nah, inilah contohnya. Lalu uang tadi yang saya temui itu kira-kira diambil nggak ya? Pasti diambil dong. Karena kenapa diambil? Pertanyaan saya. Orang kertas kok gitu. Kenapa? Padahal kertas. Kenapa harus diambil? Pasti karena dia punya nilai. Berarti Anda pakai apa kira-kira? Bisa nggak digunakan yang saya temukan tadi duit 15.000 itu?
Bisa, karena dia punya nilai. Kalau dia nggak punya nilai, tidak bisa, ya kan? Nggak bisa saya menggunakan, karena dia memiliki nilai yang sah, yang disahkan oleh Republik Indonesia, maka dia punya nilai. Nah, ini tadi saya kasih contoh, dia sudah diinjak, dia mungkin sudah dilewatin, sudah kotor. Kira-kira masih bisa nggak berharga? Bisa. Nah, ketika Anda menemui duit itu, apakah yang Anda respon? Anda akan mengambilnya, lalu Anda akan melihatnya, dan Anda mengetahui nilainya adalah 10.000 dan 5.000 tadi saya ketemu. Lalu ketika Anda tadi mendapatkan uang itu dengan kusut, mungkin sudah kotor, apakah Anda membeli sesuatu bersama orang yang seperti begini? Enggak kan? Pasti ketika Anda membeli sesuatu kepada orang kan nggak mungkin begini Anda kasih sama orang, enggak kan? Nggak gini kan? Tapi Anda akan membukanya, ditegakkan, dirapikan, diluruskan. Lalu kita berkata, Bu, saya beli sayur, ya, karena duit ini bernilai. Ketika kamu dan saya diselamatkan, Anda orang yang rusak, orang yang nggak ada yang baiknya lah. Saya, ketika saya diselamatkan, saya mantan dari Pulau Gadung, saya orang yang tidak baik, ya kan, judi, togel, ya, yang saya lakukan, ya, di sana ikut dengan teman-teman, minum, ya gitu kan, ya, seperti itu yang terjadi. Hidup saya tidak ada yang baik, tapi ketika saya diselamatkan dengan Tuhan, maka hidup saya diperbaiki tadi, uang yang ketemu tadi, diluruskan, dirapikan, dan akan digunakan untuk membeli sesuatu. Jadi hidup kita diselamatkan, diluruskan, dibersihkan, dan dipakai untuk kemuliaan. Nah, ketika Anda dipakai dalam kemuliaan, tadi saya bikin kualitas ketemunya tadi 10.000. Bikinlah ini pribadi Anda dengan harga, dengan nilai 10.000 ini, standar Anda. Lalu ketika Anda punya standar kualitas Anda 10.000, apakah kemajuannya turun atau naik? Kalau kemajuan berarti dia memiliki nilai yang lebih tinggi karena kemajuan. Kalau turun berarti nilainya yang jadi 1.000 ya. Nah, 10.000 lawannya 1.000 karena per turunan. Kalau dia kelipatan, nah kelipatannya dari 10.000 adalah 100.000. Turunan daripada dari bawah kurang daripada 10.000 adalah 1.000, ya. Saya kasih tahu, ketika Anda sudah diselamatkan dengan nilai kualitas 10.000, seharusnya Anda punya nilai yang berharga dan naik kualitasnya. Anda akan menjadi 100.000. Dari 100.000 Anda akan mempunyai nilai 1 juta. Dari 1 juta Anda punya nilai 10 juta. Jadi hidup Anda harus berubah dan Anda akan punya nilai di mata Tuhan. Saya baca ayatnya, yaitu 1 Petrus 1 ayat 7 berkata demikian, bunyinya begini. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan panah, dan uji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Berarti Anda punya kesempatan agar Anda memiliki nilai yang berkualitas. Kalau saya baca di Alkitab saya sehari-hari, bunyinya begini. Saya ambil versinya, ayat yang ke-7.
Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih baik berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada Yesus datang kembali. Anda punya nilai. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Anda akan dimurnikan. Anda akan dimurnikan seperti emas yang murni dan diuji kemurniannya. Cintamu dengan Tuhan diuji, kesetiaanmu diuji, ya. Semua diuji Tuhan. Apapun itu semuanya, maka Tuhan berkata, apa yang kau perbuat, perbuatlah buat Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena standarnya manusia harus diuji. Kalau manusia tidak dapat melewati ujian, manusia tidak dapat lulus. Ketika Anda punya ijazah sarjana, Anda akan melewati proses yang namanya tesis. Ketika Anda mungkin ngambil gelar S2, Anda akan melewati namanya yaitu skripsi, ya kan? Dan Anda akan melewati S1, Anda akan melewati skripsi, S2 Anda akan melewati tesis, ya kan? Nah, ketika Anda masuk pendidikan S3, Anda akan membuat penelitian sehingga Anda menjadi ilmuwan dan ahli, kan gitu. Semua dibuat untuk Anda diuji. Demikian kita. Bagaimana seorang bisa dinyatakan dia memang sudah lulus ketika kalau tidak lewat ujian? Jadi orang Kristen harus siap menerima ujian. Jadi kalau orang Kristen harus siap diuji. Jadi orang Kristen harus siap dihajar. Jadi orang Kristen dapat siap ditegur. Jadi orang Kristen harus siap diproteksi dan dibersihkan. Yohanes 15 ayat 3 sampai 5 berkata, tinggallah di pokok anggur yang hidup supaya hidupmu bersih. Jadi tidak ada satu dapat pun kita bisa bersih tanpa kita tinggal di dalam kedaulatan Tuhan. Kita bisa bersih. Karena setiap hidup ini dosa, hukum gravitasi, setiap benda jatuh ke bawah. Apa yang kita buat jatuh ke bawah. Tetapi ketika kita di dalam proteksi Allah, di dalam perlindungan Allah, maka apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, Tuhan melindunginya, Tuhan menjagainya. Saya hanya kasih tahu kepada kita semua orang Kristen, jangan menjadi selalu bayi rohani, dewasalah dalam rohani. Tingkat Anda seharusnya jadi guru, bukan jadi murid terus. Tingkat Anda seharusnya jadi ibu, bukan menjadi anak-anak terus. Tingkat Anda seharusnya menjadi pengayom, bukan perusuh. Itulah orang yang bernilai. Orang yang bernilai itu dia akan naik. Dia akan naik kualitas nilainya. Dia akan naik jumlahnya. Yang tadi, saya diselamatkan dengan nilai yang 10.000. Tapi ketika saya hidup dalam bertumbuh, seharusnya yang bertumbuh itu kan harus lebih besar nilainya. Maka saya mendapatkan nilai 100.000. Tapi ketika saya punya